Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ardi Seto. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan materi yang dari minggu lalu. Di minggu lalu kita sudah belajar counter dan sekarang materinya adalah kita akan menggunakan instruksi matematika di PLC Videl. Oke, mungkin sedikit saja saya akan menjelaskan. Saya perbesar dulu. Oke, jadi di PLC Videl terdapat beberapa instruksi terkait proses aritmatika yang bisa kita gunakan dalam ladder diagram. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan yang terakhir ini move ini untuk memindahkan dari sebuah variabel ke variabel yang lain. Oke, dan kemudian pada variabel ini terdapat number. Ya, jadi untuk proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan mungkin pemindahan nilai itu kan ada nilainya, ya nilai asal, kemudian tujuannya mau disimpan di mana seperti itu. Nah itu kita membutuhkan variabel dengan tipe data number, gitu ya. Oke, biar nggak panjang lebar, kita akan coba langsung ke dalam contoh. Jadi ini saya buang dulu. Bentar, ini akan saya perkecil, kita kosongkan. Oke, di sini nanti saya akan mencontohkan sebuah program yang mana program ini menggunakan instruksi matematika atau instruksi aritmatika. Jadi soalnya misal saya punya seperti ini. Jadi misal di sini ada sebuah wah sebentar. Oke, di sini ada sebuah pintu masuk. Ya, ini pintu masuk. Saya kasih nama in. Kemudian di sini pintu keluar. Oke. Nah, nanti saya akan membuat program yang mana akan menghitung orang yang masuk dan nanti di dalam ruangan ada berapa orang. Jadi kalau ada yang keluar pasti jumlahnya berkurang gitu ya. Contoh misalnya di dalam tidak ada orang ya masih 0. Kemudian ada satu orang yang masuk misalnya saya kasih warna kuning. Nah, masuk satu orang. Satu orang. Otomatis di dalam bertambah jadi 1. Ya, bertambah jadi 1. Jelek sekali. Saya hapus. Jadi sekarang orang di dalam ruangan ada 1. Nah, kalau orang itu keluar, nanti ini berubah jadi 0. Gitu ya. Nah, proses ini bisa kita kerjakan menggunakan proses aritmatika. Di sini ada proses penambahan di bagian in-nya. Ya, ini saya hapus. Bagian in-nya ini ada proses penambahan. Di bagian out-nya ada proses pengurangan. Nanti di sini kita menggunakan add. Di sini menggunakan subtraction. Kemudian jangan lupa, jadi kalau aplikasinya dalam kehidupan nyata, di sini kita perlu sensor ya. Jadi untuk mendeteksi orang yang masuk dan orang yang keluar kita perlu sebuah sensor. Biasanya bisa menggunakan sensor ultrasonik dan sebagainya atau infrared. Jadi intinya di sini ada sebuah sensor yang akan mendeteksi orang yang masuk dan di sini ada sensor yang mendeteksi orang yang keluar. Oke, kita langsung bikin saja programnya. Jadi hal yang pertama kita harus mendefinisikan dulu sensor yang digunakan. Tipenya apa sensor ini karena tipenya dia on off, jadi kita pakai boolean, misalnya sensor in. Ya, kemudian satu lagi sensor out. Nah, setelah itu kita orangnya, misalnya jumlah orangnya kita kasih nama variabel misalnya person. Kemudian saya bikin konstanta, misalnya ini saya isi 1 ya untuk pengurangan dan penjumlahan. Sekarang kita masuk ke programnya. Di sini kita panggil normally open, kita beri sensor in, kemudian math, kita panggil add, taruh di sini. Nah, ini ada 3 bagian. Yang atas ini adalah
Dua yang atas adalah yang dijumlahkan dan yang di bawah sendiri adalah tempat penyimpanannya. Jadi misal di sini saya isi persen, di sini saya isi konstanta, di sini saya isi persen. Jadi nanti persen ditambah konstanta disimpan di persen. Nah, ini kita coba dulu. Kita jalankan, kita nyalakan dengan cara kita tekan tombol on-nya. Nah, di sini ada masalah. Dalam kenyataannya sensor ini bisa jadi mendeteksi berkali-kali padahal baru satu orang yang lewat. Karena mungkin orangnya dia berhenti di depan pintu gitu ya. Dia berhenti di depan pintu sehingga sensornya mendeteksi, misalnya ada orang sini, dia mendeteksi ada orang terus gitu ya. Jadi seolah-olah ada orang lewat terus sehingga dia atau jumlahnya selalu bertambah. Nah, ini jadi masalah. Nah, dalam hal ini kita juga bisa menggunakan kontaktor yang lain. Di sini ada yang kontaktor yang namanya semacam untuk yang ada R ini ya. Di ini prosesnya nanti hanya satu kali. Jadi one bit only gitu ya. Ini kita kasih nama yang lain. Misalnya boolean sensor in bit misalnya. Ini juga kita perlu sensor out bit. Ya, ini saya nolkan dulu ya. Nolkan dulu. Oke, sekarang kita langsung coba. Tidak ada orang yang masuk. Oops, ini belum ada. Nah, ya, ini 7. Ini kalau udah nggak ada orang, sensornya off gitu ya. Ada orang lagi selanjutnya 8. Kemudian seterusnya gitu ya. Jadi akan bertambah setiap ada orang yang lewat sensor tersebut. Sekarang proses yang out-nya. Jadi kita tambah rangnya, add rang atau add rung gitu ya. Kemudian kita panggil kontaktor normally open. Kita isi dengan sensor out variabelnya. Jangan lupa kontaktor yang ini juga kita panggil sensor out bit. Kemudian proses matematikanya adalah subtract ya. Ini persen, ini konstanta, ini persen. Jadi nanti persen dikurangi konstanta disimpan di persen. Oke, kita coba. Nah, berkurang ya, persennya jadi 11, 10, 9. Nah, proses ini bisa, kemarin kalau misalnya kita belajar counter kan kita pakai counter ya pasti. Nah, ternyata ada cara lain. Kita bisa menggunakan instruksi aritmatika untuk proses counting up atau counter up dan counter down. Nah, nanti silakan bisa diatur mana yang lebih efisien, mana yang lebih mudah, itu tergantung dari si pembuat programnya. Tapi secara umum fitur counter dan timer itu ada di semua PLC. Dan saya rasa kalau untuk yang Math ini, untuk sekarang ini juga semua PLC sudah support. Proses penjumlahan, pengurangan, perkalian itu sekarang sudah menjadi hal yang lazim ya di semua PLC. Oke, ini mungkin salah satu contoh yang saya bisa contohkan ke teman-teman terkait penggunaan aritmatika, penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada contoh yang lain. Saya akan mencontohkan, ini kita hapus. Ya, ini silakan di screenshot atau direkam. Kemudian ini saya hapus. Oke, saya punya kasus atau contoh yang lain. Misal saya ingin mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit ya. Nah, ini kita harus tahu rumus dasarnya terlebih dahulu. Nah, ini kan ada proses konversinya. Ya, ini teman-teman belajar di ini kalau nggak salah di SD atau SMP gitu ya. Jadi, kalau 100 derajat Celcius itu berapa Fahrenheit? Nah, ini kan 212. Ya kan? Kalau 32 derajat Fahrenheit, ini berapa derajat Celcius? Kalau nggak salah ini 0, gitu ya. Nah, sehingga kita harus bisa menemukan rumusnya ini. Rumusnya adalah kalau misalnya kita mencari Fahrenheit dari derajat Celciusnya, derajat Fahrenheitnya adalah 9/5 dikali derajat Celciusnya ditambahkan 32. Untuk Celciusnya gimana? 5/9
dalam kurung F dikurangi 32. Nah, persamaan yang saya lingkari ini, ada dua persamaan ini bisa kita tuliskan ke dalam atau kita buat program ladder diagramnya. Nah, gimana caranya? Oke, kita memanfaatkan yang namanya tadi aritmatika, instruksi aritmatika. Oke, kita akan buat langsung. Jadi kita akan buat sebuah tombol, lebih tepatnya dua buah tombol sih ya, star C sama star F. Ini nanti saya gunakan untuk memulai proses gitu ya. Kemudian kita panggil di sini misalnya ini star F. Oh sorry, star C. Jadi kita akan mau menghitung yang bawah dulu ya. Yang bawah ini kita hitung dulu atau kita tuliskan dulu yang bawah ini. Ini ada 5/9. 5/9 itu artinya berapa? Adalah, atau bisa kita akali ya. Jadi nanti di sini nanti proses yang atas saya ingin menggunakan perkalian, proses yang bawah saya ingin menggunakan pembagian. Oke, 9/5 itu kan sama dengan 1,8. Sehingga yang atas ini bisa kita tuliskan dalam persamaan yang lain. Menjadi C sama dengan ya F sama F kurang 32-nya saya pindah ke depan. F kurang 32, ini kurung ya, dibagi 9/5 atau F kurang 32 dibagi 1,8. Oke, jadi kita langsung tuliskan di sini menggunakan math. Prosesnya apa? Yang pertama, terjadi proses pengurangan. Jadi kita panggil dulu subtract, kemudian dibagi. Nah, ini adalah divide. Ini kita letakkan di belakangnya. Oke, ini kebalik nih. Oke. Proses pengurangannya apa? Nah, di sini butuh variabel ini. Variabel yang pertama, F. Jadi pembacaan F-nya berapa? Ini juga kita simpan dalam konstanta ya. Misalnya ini konstanta, misalnya saya simpan di konstanta X, ini saya simpan di konstanta Y. Kemudian kita tulis dulu number. Di sini misalnya nilai temperatur F-nya ya, temperatur F-nya. Kita buat pasangan sekalian ya, temperatur C-nya. Kemudian saya butuh konstanta, ini number juga. Misalnya saya simpan dengan variabel X. X di sini nilainya 32. Kemudian saya butuh satu variabel lagi, Y. Ini nilainya 1,8. Nah, jadi sudah bisa nih, kita bisa langsung menyelesaikan persamaan yang atas. Ini adalah temperatur F. Oh, sebentar, kita butuh satu lagi tempat untuk penyimpanannya. Converted, misalnya converted C dan converted F gitu ya misalnya. Oke, temperatur F dikurangi 32. 32 adalah X. Kemudian disimpan di misalnya converted C. Karena ini adalah proses untuk mengkonversi menjadi C. F menjadi C. Kemudian dibagi. Yang dibagi apa? Hasil pengurangan ini disimpan di converted C tadi ya. Dibagi berapa? Dibagi Y. Kemudian disimpan, misalnya saya simpan lagi di converted C. Oke, kita coba. Ya, misalnya saya punya contoh, misalnya nilai F-nya atau derajat dalam Fahrenheit-nya, misalnya saya punya nilai 32. Bagaimana cara menjalankannya? Kita tinggal menekan tombol start. Ups, sebentar. Ini temperatur F. X-nya ini 32. Kemudian converted C.
Ini ada converted C, ini ada Y, ini star C, kemudian di sini ada converted C. Subtract, ini divide. Temperatur, oh sorry, yang diisi bukan di sini ya. Yang diisi yang di atas, yang temperatur F. Misalnya saya punya nilai temperatur 32. Ini saya kosongi dulu. Tanya kok tidak berubah. Kita tinggal menekan tombol start. Nah, kebetulan hasilnya 32 itu 0 ya. Misalnya saya isi 50 derajat Fahrenheit. 50. Kira-kira berapakah nilai hasil dikonversi menjadi derajat Celcius? Kita klik, adalah 10 derajat. Apakah benar? Kita bisa, misalnya kita menggunakan kalkulator ya. C to F. Di Google ini ada. Misalnya saya punya kebalik ya, F to C. Misalnya di sini saya punya 50. Hasilnya adalah 10 derajat Celcius. Benar ya? 10 derajat Celcius. Kalau saya punya 100 Fahrenheit, dan saya jalankan start C. Hasilnya 37,778. Di sini misalnya saya punya 100, 37,78. Oke, benar ya? Nah, hal yang serupa kita bisa lakukan untuk mengkonversi dari Celsius ke Fahrenheit. Oke, kita tambah dulu rangnya. Kemudian kita panggil kontaktor normally open. Kita letakkan di sini. Ini start F. Kemudian prosesnya kita harus tahu. Yang atas ya. Ini perkalian. Yang belakang ini perkalian tuh antara ini ya. Perkalian antara 9,5 atau 1,8 dikali Celsiusnya ya, baru ditambahkan 32. Jadi ada dua proses, perkalian dulu baru penjumlahan. Kita panggil perkalian, multiply, baru penjumlahan, add. Nah, ini kebalik. Oke. Untuk proses multiply, ini adalah perkalian antara C dengan 1,8. C-nya berarti temperatur C, kita kali 1,8. 1,8 adalah Y. Hasilnya nanti akan saya simpan di converted F. Kemudian penjumlahannya, converted F, saya tambah 32. 32 adalah X, hasilnya saya simpan di converted F. Oke, kita coba. Misalnya temperatur 0 derajat Celcius. Itu berapa Fahrenheit? Adalah 32. Buktinya apa? C to F. Ini ya, 0, 32. 0 jadi 32. Kalau 100 derajat Celcius, berapa Fahrenheit? Nah, ini kita coba. Start F adalah 212. 100 sama dengan 212 Fahrenheit. Oke, jadi seperti itu kita bisa melakukan proses aritmatika pada PLC ya, walaupun mungkin kebanyakan dari teman-teman tahunya hanya proses-proses logika ya, 1010, tapi PLC ini juga bisa melakukan proses aritmatika. Jadi sebenarnya fungsi-fungsi dasar ini hampir ada di semua PLC. Jadi dengan kita belajar PLC Videl nanti teman-teman juga harapannya tidak kalau ketemu PLC merek tertentu gitu, misalnya Omron atau Siemens, itu tetap harus paham gitu ya. Sebenarnya prosesnya seperti ini, dasarnya seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan ini dikerjakan dan diamati proses-prosesnya. Untuk tugasnya silakan teman-teman buat. Ya, ini saya hapus dulu. Tugasnya adalah teman-teman silakan buat perhitungan ya, yang mana di situ harus ada sebuah ladder diagram yang mana di situ harus ada timer atau counternya. Jadi ini pilih salah satu atau dua-duanya juga boleh, dan ada proses perhitungan aritmatikanya. Aritmatikanya bebas, boleh plus, minus, kali, bagi, silakan disesuaikan atau digunakan sesuai kebutuhan. Tapi intinya harus ada, saya ulangi lagi, timer atau counternya, dan ada proses aritmatikanya. Dan
prosesnya bebas, tidak harus seperti ini atau yang apa namanya, silakan dibuat sesuai kebutuhan ya. Tidak perlu rumit-rumit, yang sederhana, tapi harapannya teman-teman paham dan bisa menggunakan kedua instruksi ini, ML atau counter dan aritmatika dalam sebuah ladder diagram. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Biar nggak terlalu panjang videonya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.